begitu. Lalu kita buat potongan yang jaraknya X begini. Ini reaksi misalnya sudah dihitung ya. RA dan RB-nya. Lalu saya tinjau yang sebelah kiri. Kita boleh ngecek yang mana saja ya. Yang kiri boleh, yang kanan juga boleh. Untuk yang ini nggak ada bedanya, sama aja. Jumlah gayanya toh sama ya. Kalau ini X, begitu. Pertanyaannya adalah X, ini tadi panjangnya berapa nih? Ini 6 meter, ini 2 meter. Pertanyaannya adalah free body ini, yang saya gambarkan ini, yang saya kotak ini, free body-nya kurang, ada gaya dalamnya mestinya. Ada N, P, dan M-nya. Di situ. Ini berlaku untuk X dari berapa sampai berapa? Gambar ini. Ini kan X ya, artinya dia boleh segini, boleh lebih panjang lagi, boleh lebih pendek, dan seterusnya. Bolehnya sampai berapa? Sampai ke 8. Dari 0 sampai 8 meter, gitu ya. Nah, ini ternyata tidak begini. Kenapa tidak begini? Karena coba kita lihat ya, kalau persis 0, artinya ini dekat sekali. Semua gaya-gaya yang ada sama masih ya, hanya ini pendek aja. Pendek sekali gitu, beban meratanya. Maju sedikit lagi, beban meratanya tambah panjang. RA-nya sih tetap ada, N, V, dan M-nya ada. Begitu seterusnya, sampai Anda melewati 6 meter. Kalau lewat dari 6 meter, gambar free body-nya nggak begini lagi. Ya. Karena ada ini, ya, ada RB ini ya. Kalau ini RB, ini RA, ini RA gitu ya. Jadi gambar free body ini nggak bisa nih untuk X sampai 8. Bisanya cuma sampai 6 meter. Ya. Kalau mau gambar free body untuk X yang lebih dari 6, gambarnya harus begini. Potongannya begitu. Ini X-nya. Ini RA. Ini RB. Nah, yang bawah ini X-nya boleh dari 6 sampai 8. Ya. Oke, jadi seperti definisi yang sudah kita sampaikan di depan, free body itu adalah penggambaran dari semua gaya-gaya yang terlibat dari sistem yang sedang kita tinjau. Ya. Kalau sistem keseluruhan, ya semua gaya yang terlibat di sini. Kalau cuma potongan ini, lihat kiri, semua gaya yang terlibat adalah ini. Nah, gambar ini benar kalau X-nya dari 0 sampai 6. Kalau lewat dari 6, gambarnya bukan begini lagi. Artinya free body-nya sudah nggak benar untuk lewat dari situ. Lewat dari 6, gambarnya harus yang ini. Terus bagaimana dong? Ya nggak apa-apa, cari aja. Dari sini Anda dapatkan N, P, dan M untuk X-nya 0 sampai 6. Dari sini dapat lagi N, V, dan M untuk X dari 6 sampai 8. Mau cari maksimum gimana? Ya cari aja maksimum masing-masing, terus bandingkan aja. Mana yang lebih besar ya itu yang maksimum beneran, begitu ya. Jadi nggak susah-susah amat, begitu ya. Tapi yang jelas Anda harus kenali bahwa penggambaran kita itu tidak serta-merta 1X menggambarkan semua. Gitu ya. Begitu free body-nya berubah, kita harus gambarkan lagi. Fungsinya harus dibuat lagi untuk X yang lain. Gitu ya. Jadi dari 0 sampai 8 itu nanti fungsi M-nya ada 2. Satu untuk 0 sampai 6, satu lagi untuk 6 sampai 8. Gitu. Gesernya juga ada 2, N-nya juga ada 2. Oke, cukup jelas ini mestinya ya. Jadi tadi karena untuk ilustrasi saja saya nggak mikirin panjangnya berapa, kita bilang sampai 8 cari maksimum. Ternyata kalau lewat dari 6 tidak bisa begitu, kita harus pisahkan. Ya. 2 kali analisisnya. Satu untuk 0 sampai 6, satu lagi untuk 6 sampai 8. Oke. Nah, satu hal lagi, kita kan boleh nih meninjau sebelah kiri seperti yang saya gambarkan atau sebelah kanan. Ya. Kalau misalnya dari depan tadi saya ambil yang sebelah kanan, yang kanan sini.
Ini N-nya. Ini V-nya. Ini M-nya. Misalnya, oh ada beban meratanya. Ini RB gitu ya. Misalnya saya mau pingin ninjaunya sebelah kanan ya. Gitu. Nah, kalau begini X-nya boleh dari berapa sampai berapa? Pertanyaannya. Kira-kira. Kalau gambar yang ini. Ya. Jadi dari struktur awal, saya buat potongan, saya mau lihat kanan. Dapatnya yang ini, gambar yang di sebelah kanan. X-nya boleh dari berapa sampai berapa? Ya, Anda tinggal mikir aja, ini gambar ini berubah kalau X-nya berapa? Oh, saya malah belum menentukan X-nya. Oke, kalau gitu kita tentukan. Potongan ini, kalau seperti ini, jarak yang di sini Anda mau tuliskan sebagai apa? Misalnya, nggak tahu lah, dari ujung misalnya. Ini namanya apa? Jarak ini. W, Pak. Apa itu W? Ya boleh saja W, tapi kaitkan dengan X kalau begitu. Berapa jarak ini? 8 kurang X. 8 kurang X. Mending ditulis 8 kurang X saja. Nah, kalau saya tuliskan ini 8 kurang X, X-nya boleh dari berapa? Ya, mestinya sama aja dengan ini. X-nya tetap dari 0 sampai 6. Kenapa begitu? Kalau X-nya 0, nggak boleh 0 ya. Salah deh. Benar-benar. Kalau X-nya 0, nanti gambarnya akan ke sebelah sana. Ini jadi 8 kan ya. Jadi persis di ujung sini gitu ya. Tetap aja sama free body-nya. Kalau X-nya 6, ini kan tinggal 2, pas di sini, pas sebelum RB-nya masuk. Ya. Jadi gambar ini maupun gambar ini, X-nya berlaku dari 0 sampai 6. Ya. Nah, tapi Anda boleh saja mendefinisikan ini lain. Ya. Jadi di sini Anda tidak tetapkan X-nya, ini ada potong aja karena pengen di situ. Yang ini nggak saya tetapkan X-nya. X-nya baru ditetapkan di sini. Yang ini saya pengen X-nya yang ini. Jadi X-nya mau dari kanan sih. Ini nilainya 0, di sini nilainya 2, ke sana terus sampai ke ujung sana 8 gitu ya. Jadi X-nya ke kanan gitu. Nggak ada masalah gitu ya. Sepanjang kita tahu yang kita sebut X itu apa. Nah, kalau digambarkannya begini, X-nya boleh dari berapa gambar ini? Kalau saya mendefinisikan X-nya dari kanan, gambar free body ini berlaku untuk X dari berapa sampai berapa? 0 sampai 8, Pak. Dari? Saya dengar 0. 8. Saya dengar 8-nya aja tadi ujungnya. Dari 0 sampai 8, Pak. Dari 0 sampai 8. Nah, pertanyaannya lagi, kalau X-nya 0, free body-nya kayak begini nggak? Atau jangan 0 lah, 1 misalnya. Enggak ya kayaknya ya. Karena kalau X-nya kurang dari 2, yang tergambar hanya yang sebelah kanan ini. Ya. Gitu. Jadi ini nggak boleh dari 0 sampai 8. Kalau mau dari 0, gambarnya bisa, potongannya kan di sini ya. Potongan yang sini. Nah, gambarnya hanya begini. Terus ada N, P, dan M. Ini X-nya dari kanan misalnya. Begitu. Ini boleh dari 0 sampai berapa ini? Yang bawah dulu lah kalau begitu. Yang ini belum benar ya. Ini boleh dari 0 sampai berapa? Sampai 2, Pak. Sampai 2 meter. Sehingga yang ini bolehnya dari 2 sampai 8. Ya. Jadi Anda punya kebebasan memilih free body kiri ataupun kanan.
juga Anda punya kebebasan mendefinisikan X-nya mau di mana. Ya. Dari kiri, atau dari kanan gitu. Atau nggak mau dari kanan juga boleh aja, dari B gitu, boleh-boleh aja gitu ya. Dari sini gitu. Ya nggak apa-apa, cuman kalau ini dari sana, yang ini mau dari mana? Dari sini lagi, boleh aja, nggak ada masalah. Jadi untuk setiap free body, Anda boleh definisikan X-nya masing-masing. Ya. Bebas ya. Tapi nanti jangan lupa, begitu fungsinya diperoleh, MX sama dengan sekian, ya nilainya ngikut X yang Anda definisikan itu. Ya ini tadi. Nih. Makanya untuk setiap free body perlu ada daerah berlakunya ini. Ya. Oke. Mungkin untuk ilustrasinya kita tinjau yang ini dengan yang ini gitu misalnya ya. Ini kan 6 sampai 8 tadi belum ya. Yang ini 0 sampai 6 kan sudah tadi ya di ilustrasi yang pertama. Nah, ini tadi belum. Kita bandingkan yang ini dengan yang 0 sampai 2 yang kanan ini ya. Seperti apa fungsinya? Yang lain saya hapus dulu, yang ini saya hapus dulu ya. Oh, reaksinya kita perlu jadinya ya. Ini tadi 160/3. Mudah-mudahan saya nggak salah ngitung reaksi tadi ya. Ini tadi berapa? 320/3 ya. Gitu ya. Oke, sekarang kita tinjau yang ini. Normal. Ini gesernya ke bawah. Momennya ke atas gitu. Normalnya sih sudah 0, jadi nggak usah saya tulis lagi lah. Ini kan 0-nya 0 terus lah. Sigma fx sama dengan 0. Saya gesernya misalnya saya tinjau ya. Untuk free body yang ini. Sigma fy sama dengan 0. Menghasilkan ada RA yang 160/3. Ada RB yang 320/3. Ada gaya ini 20 kN per meter tadi ya. Ya, 20 kN per meter. Panjangnya X, jadi dikurangi 20 kali X. Nah, resultannya. Gitu. Jadi ini tambah ini, kurang V sama dengan 0. Ya. Jadi V-nya berapa nih? V-nya pindah sana, jadi ini 480/3 itu berapa? 160 ya. 160 dikurangi 20X. Di V-nya seperti ini. Artinya kalau saya masukkan nilainya 6, karena batasnya dari 6 sampai 8 ya X-nya. Kalau saya masukkan nilainya 6, 160 dikurangi 120, jadi 40 nih. Pas di sini nilai gaya gesernya 40. Terus ke sana sampai kalau masukkan 8 nilainya 0 ya. Jadi nilai gaya gesernya berkurang terus di sini di sepanjang ini. Dari B sampai C. Ini A, B, C ya. Ini berlakunya dari B sampai C kan ini ya, 6 sampai 8. Nilai gaya gesernya 40 terus berkurang sampai 0 di C-nya. Ya, secara linier berkurangnya. Jadi kalau untuk bagian itu maksimumnya 160 nih. Gaya gesernya. 160 gitu. Ya, benar. Enggak 160 karena X-nya enggak boleh 0 kan ya. Maksimumnya 40 jadinya ya, bukan 160. Karena kalau masuknya 6, V-nya 40. Oke, nah coba kita bandingkan dengan gaya geser yang kita peroleh kalau free body-nya yang ini. Ini free body yang sama untuk bagian BC. Bagian BC ini. Tapi saya lihatnya ke sebelah kanan dan X-nya saya definisikan dari kanan. 0 sampai 2. Kalau saya tuliskan sigma FY sama dengan 0 untuk free body yang ini, saya akan punya V terus dikurangi ini resultan ini ya. V dikurangi 20X sama dengan 0. Jadi V-nya biasanya 20X. Ya. Fungsinya berbeda. Ya. Tapi kalau saya mau ngitung gaya geser di ujung C misalnya, saya bisa gunakan fungsi ini ataupun fungsi ini. Di sini C-nya itu berada pada X sama dengan 8. Kan ya? Jadi kalau saya masukkan X8, saya dapatkan V-nya sebesar 0. VC-nya. Ini, kalau pakai gambar ini, C-nya ada di ujung sini. Kan ya?
Jadi C-nya itu berada di X sama dengan 0. Kalau saya masukkan 0, gaya gesernya juga 0. Jadi VC itu 0, meskipun fungsinya bisa saya tulis sebagai ini, 160 kurang 20X dengan X 6 sampai 8, atau V-nya 20X dengan X dari 0 sampai 2. Nah, begitu juga di tempat lain. Di sini misalnya ya, ada titik D di tengah-tengah ini ya. Jaraknya semeter dari B ke kanan, gitu ya, di tengah-tengah antara BC. Kalau mau tahu VD di sini, saya akan masukkan X sebesar 7 ya, karena posisi titik D itu kan di tengah dari B dan C, X-nya 7. Jadi kalau saya masukkan 7, 160 kurangi 20 kali 7, VD-nya 20 kilonewton. Kalau di sini karena X-nya dari kanan 0 sampai 2, ya D-nya berada di X sama dengan 1. Kalau saya masukkan X-nya sama dengan 1, VD-nya juga 20 kilonewton. Ya. Jadi nggak ada masalah gitu. Kita mau lihat potongan sebelah mana, kiri ataupun kanan, mau menggunakan X-nya referensinya dari mana juga terserah, sepanjang waktu menginterpretasikannya nanti setelah fungsinya diperoleh, Anda menggunakan ketentuan yang sama ya. Jangan menggambarkannya begini terus pakai ketentuan yang ini ya, nanti kacau jadinya. Atau menggambarkannya yang itu pakai ketentuan yang ini. Ya. Oke, jadi itu beberapa apa namanya? Ya, pernik-perniknya lah itu dalam perhitungannya. Konsepnya sih sekarang potongan, garis potongan kita bisa buat variabel. Itu satu, dimanapun tempatnya, agar kita dapat nilai gaya dalam di sembarang titik. Nah, selama gambar free body-nya sama, kita bisa gunakan satu free body ini saja. Dari 0 sampai 6 ini free body-nya ya kayak gini terus ya. Yang berbeda cuma panjang ini. Nggak ada masalah. Tidak ada tambahan gaya di antara ini ya. Gaya-gaya yang terlibatnya hanya ini. Begitu lewat dari 6, Anda harus bikin free body lagi karena tidak berlaku lagi nih gambar ini. Yang berlaku gambar ini. Begitu juga untuk kalau misalnya tinjau kanan ya, antara yang tadi yang pertama saya gambar dengan yang ini. Atau misalnya Anda kombinasi. Untuk dari A sampai B saya pakai free body ini dengan X dari kiri. Lalu dari B sampai C saya pakai free body yang ini dengan X dari kanan. Boleh saja, tidak ada masalah. Yang mana yang memudahkan Anda dalam perhitungan. Biasanya kalau balok seperti ini memang kita potong, lihat kiri. Untuk X dari 0 sampai 6. Terus untuk bagian BC kita potong lagi, lihatnya yang kanan. Yang ini, karena ini kan gampangnya sedikit gaya-gaya yang terlibat. Jadi kombinasi dari ini dengan ini. Nanti kita dapatkan semua gaya dalam di semua titik. Ya. Kalau lebih panjang lagi, mungkin perlu 3 potongan, 4 potongan, ya Anda boleh tentukan sendiri. Mau lihat kirinya atau kanannya, X-nya mau mulai lagi dari 0 misalnya, atau mau teruskan dari yang tadi, atau mau balik sekarang dari kanan, bisa begitu.